Salam sahabat Education for Change. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas topik tentang seputar pendidikan, khususnya di Indonesia. Tema kita kali ini adalah aspek pendidikan nasional dan pendidikan karakter. Bahasan pertama kita berkaitan dengan masalah kualitas pendidikan yang meliputi tingkat kualitasnya yang masih rendah, masalah biaya pendidikan, dan kemudian kita akan membahas tentang pendidikan karakter, mengapa pendidikan karakter itu penting, dan kemudian apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita menyongsong pendidikan di masa depan yang penuh dengan dinamika, pergerakannya sangat dinamis, perubahannya begitu cepat. Dan bagaimana kita sebagai insan pendidikan mengembangkan pendidikan yang holistik, kemudian bisa mengantisipasi tantangan di era digital ini. Dan pada bagian akhir kita akan membahas tentang peran keluarga, masyarakat dalam pendidikan, dan kemudian solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan tersebut. Sahabat Education for Change, pertama kita akan membahas tentang kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan adalah isu yang sangat kompleks yang mempengaruhi pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan struktur biaya pendidikan yang terkait. Alokasi penggunaan dana pendidikan yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika dana dikelola dengan baik, kualitas pendidikan cenderung meningkat secara signifikan. Sebaliknya, ketika dana pendidikan itu salah pengalokasiannya, maka akan terjadi pemborosan dana yang berdampak pada buruk di hasil pendidikan. Itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maruhawa tahun 2023, kemudian Siregar dan teman-teman tahun 2021. Sebagai contoh, penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau yang disebut dengan BOS di Indonesia terbukti berdampak positif terhadap kinerja siswa yang menekankan pentingnya pada pengelolaan keuangan yang baik. Penelitian itu dilakukan oleh Doringin pada tahun 2023. Namun pembiayaan yang tidak memadai menjadi tantangan besar. Kurangnya sumber dana yang cukup sering mengakibatkan infrastruktur yang tidak memadai, kekurangan materi ajar, gaji guru yang rendah. Semuanya itu menghambat proses pendidikan. Masalah ini semakin diperburuk di daerah-daerah di mana dana pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan institusi pendidikan yang terus berkembang. Untuk mengatasi hal ini, lembaga pendidikan didorong untuk mencari sumber pendanaan tambahan yang meningkatkan otonomi keuangan mereka dan memastikan standar pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, biaya pendidikan juga memainkan peran signifikan dalam kualitas pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dapat membatasi akses ke pendidikan yang berkualitas, terutama bagi keluarga yang berpendapatan rendah, sehingga kondisi ini akan menciptakan ketimpangan dalam menikmati atau mendapatkan akses atau peluang pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan struktur biaya pendidikan yang adil agar pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua orang atau semua pihak. Proses akreditasi juga berperan penting dalam mempertahankan standar pendidikan. Dengan memberikan umpan balik untuk perbaikan yang tepat, maka akan mendorong perbaikan juga dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan sangat terkait dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, struktur biaya pendidikan, pengelolaan keuangan yang efektif, ditambah dengan kebijakan pendidikan yang adil, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan aksesibilitas bagi semua siswa. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Apa pentingnya dari pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, perilaku etis pada siswa. Ini mencakup pendekatan sistematis dalam mengajarkan siswa tentang ciri-ciri karakter yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang.
Implementasi pendidikan karakter dianggap paling penting untuk membentuk individu yang dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung nilai-nilai demokrasi serta tanggung jawab sosial. Hal ini dilakukan oleh Sukmawati dan Agustini 2021 dalam penelitiannya. Definisi pendidikan karakter dapat dipahami sebagai suatu kerangka pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam kurikulum dalam berbagai mata pelajaran. Integrasi ini sangat penting karena memungkinkan perkembangan individu yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tapi juga memiliki keunggulan dan fondasi moral yang kuat. Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Porola dan Marini pada tahun 2022. Misalnya, pendidikan karakter seringkali terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, di mana tujuannya adalah untuk menumbuhkan warga negara yang bertanggung jawab, yang sadar akan hak dan kewajibannya. Bagaimana mereka memupuk nilai demokratis di masyarakat. Peran pendidikan karakter semakin ditekankan dalam konteks perubahan sosial budaya, terutama di era digital seperti sekarang ini. Selain itu, pendidikan karakter tidak hanya terbatas di dalam kelas, tetapi juga mempengaruhi kebijakan sekolah, budaya sekolah, persepsi guru, dan sikap siswa terhadap pembelajaran. Pendidikan holistik memastikan bahwa pendidikan karakter bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi tertanam dalam etos pendidikan yang didorong budaya integritas dan berperilaku etis di kalangan siswa. Kemudian apa yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pendidikan karakter? Pendidikan karakter seperti yang sudah disampaikan itu memiliki nilai peran penting dalam membentuk nilai moral, perilaku etis pada siswa. Namun, implementasi pendidikan karakter di sekolah seringkali menghadapi tantangan hambatan yang menghalangi efektivitasnya. Faktor-faktor penghambat ini dikategorikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, keterbatasan sumber daya, kemudian inkonsistensi dalam penerapan, kurangnya dukungan kepemimpinan, serta pengaruh eksternal. Salah satu hambatan utama dalam pendidikan karakter adalah keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah yang menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan bahan ajar, pelatihan yang memadai untuk guru, serta waktu yang terbatas untuk mengajarkan pendidikan karakter dalam kurikulum. ASRI pada tahun 2023 mencatat bahwa tanpa pelatihan yang tepat, bahan ajar yang memadai, guru akan kesulitan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran mereka, yang pada akhirnya kemudian menyebabkan pemahaman yang dangkal tentang nilai-nilai karakter di kalangan siswa. Yang kedua, berbicara tentang inkonsistensi dalam penerapan nilai karakter juga menjadi masalah besar. Pendidikan karakter yang efektif membutuhkan pendekatan yang seragam di seluruh aspek kehidupan sekolah. Namun banyak sekali sekolah yang gagal menjaga konsistensi ini. Siswa menerima pesan kontradiktif mengenai pentingnya nilai-nilai karakter. Yuliani dalam penelitiannya pada tahun 2024 menyoroti bahwa tanpa dukungan yang kuat dari pimpinan sekolah, penerapan pendidikan karakter seringkali kurang maksimal, sehingga upaya untuk membangun karakter siswa tidak dapat tercapai dengan baik. Selain itu, faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pendidikan karakter seperti lingkungan rumah dan pengaruh sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana penerimaan dan internalisasi pendidikan karakter oleh siswa. Hafi dan teman-teman pada tahun 2022 mencatat bahwa tanpa adanya penguatan di rumah, siswa akan kesulitan untuk mempraktekkan nilai-nilai karakter, terutama di masa pembelajaran daring. Pengaruh teman sebaya, media sosial juga merusak upaya pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah, seperti yang dijelaskan oleh Diharja dan Hadi Winarno pada tahun 2021. Selain itu, tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 semakin memperumit implementasi dari pendidikan karakter. Banyak sekolah melaporkan kesulitan dalam menjaga disiplin, keterlibatan siswa, kemudian pembelajaran daring juga mempengaruhi bagaimana cara penyampaian materi. Pendidikan karakter itu menjadi lebih kurang efektif. Perubahan ke pembelajaran jarak jauh juga memperburuk kesenjangan dalam akses terhadap teknologi dan dukungan lainnya.
Kemudian ini menjadi penghambat dalam implementasi program pendidikan karakter secara keseluruhan. Berbagai faktor ini sangat berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi penghambat dalam efektivitas pencapaian dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi tidak maksimal. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kolaborasi, sinergi antara pendidik, administrasi sekolah, kemudian keluarga, masyarakat di lingkungan, sehingga dengan kekuatan sinergi ini, optimalisasi pendidikan karakter akan semakin nyata. Kemudian bagaimana tantangan kita untuk menyongsong pendidikan di masa depan? Mau tidak mau bahwa pendidikan ini harus berorientasi ke masa depan. Kita tidak bisa berkata bahwa pengalaman masa lalu akan menjadi relevan di masa depan. Menyongsong pendidikan di masa depan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Salah satu langkah utama dalam hal ini adalah mengembangkan pendidikan holistik yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi pada pengembangan seluruh aspek diri siswa, baik itu intelektual, emosional, sosial, dan etika. Dalam konteks kemajuan teknologi yang pesat, penerapan pendidikan holistik menjadi relevan. Model pendidikan sangat penting dalam membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan semakin kompleks di masa depan. Salah satu faktor pendorong perubahan ini adalah kesadaran akan keterbatasan model pendidikan tradisional yang lebih menekankan pada hafalan, ujian terstandar, seperti yang diungkapkan oleh Chen dan Liao. Integrasi pendidikan holistik dalam lingkungan pembelajaran daring dapat menciptakan pengalaman belajar yang kolaboratif, yang tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi mengasah kreativitas siswa. Pendekatan ini juga memungkinkan belajar tidak hanya dari buku teks, tetapi juga dari pengalaman yang lebih nyata, yang aplikatif, dan yang penting atau yang sangat penting di era digital. Transformasi digital memainkan peran krusial dalam membentuk masa depan. Buchata tahun 2004 melakukan penelitian menekankan bahwa penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual lebih dari sekedar mereplikasi praktik pendidikan yang ada, tetapi juga mendefinisikan ulang paradigma pendidikan itu sendiri. Dengan teknologi yang ada, pengalaman belajar dapat dipersonalisasi, memungkinkan setiap siswa menerima pendekatan yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar mereka. Tentu hal ini akan membuka jalan bagi pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Namun, perjalanan menuju model pendidikan yang lebih holistik dan terintegrasi secara digital bukan tanpa tantangan. Pandemi telah menekankan pentingnya infrastruktur digital yang tangguh, serta strategi pedagogis yang mendukung pembelajaran berbasis campuran atau yang disebut dengan blended learning. Situasi ini memaksa para pendidik untuk mengeksplorasi metode pengajaran alternatif yang memastikan bahwa keberlanjutan proses pembelajaran itu akan terjadi tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Sahabat Education for Change, di masa depan, pendidikan harus menekankan pada keberagaman, inklusi, dan inovasi keberlanjutan. Integrasi prinsip-prinsip pendidikan holistik dengan teknologi digital akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan kerjasama antara pendidik, pembuat kebijakan, masyarakat, dan semua ekosistem pendidikan, maka pendidikan akan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, relevan dengan perkembangan zaman. Bagaimana kemudian peran keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan? Peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan sangat vital dalam membentuk nilai, perilaku, dan perkembangan anak secara keseluruhan. Keluarga berfungsi sebagai pendidik pertama bagi anak, menanamkan nilai-nilai dasar dan keterampilan yang mempengaruhi perjalanan mereka, perjalanan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, struktur dan norma sosial juga memainkan peran penting dan signifikan untuk memperkuat bahkan menantang ajaran-ajaran yang diberikan oleh keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dalam kehidupan anak. Pengaruh keluarga tidak hanya terbatas pada dukungan akademik, tetapi juga mencakup dukungan emosional, kasih sayang, dan
hal itu merupakan sesuatu yang esensial bagi perkembangan moral anak. Penelitian yang dilakukan oleh Abrorto pada tahun 2022 menunjukkan bahwa peran keluarga mencakup pemberian dukungan emosional yang sangat mempengaruhi perkembangan karakter dan kesuksesan akademik anak. Orang tua yang terlibat dalam proses pendidikan anak dengan memberikan kehangatan emosional, bimbingan, memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan akademik dan pembentukan karakter anak tentunya. Selain itu, gaya pengasuhan dan tingkat pendidikan orang tua juga turut mempengaruhi kualitas pembelajaran pada anak. Nah, itu disampaikan oleh Zhang dalam penelitiannya pada tahun 2022. Status sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi pendidikan anak. Li tahun 2023 menjelaskan bahwa pendapatan rumah tangga berpengaruh pada transmisi pendidikan antar generasi. Keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi dapat berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya pendidikan seperti aksesibilitas pendidikan yang berkualitas, kemudian kegiatan ekstrakurikuler sebagai penunjang, dan kemudian pada gilirannya akan berpengaruh pada pencapaian pendidikan anak. Peran keluarga dalam pendidikan kewirausahaan juga menekankan pentingnya keluarga untuk mendukung keterampilan kewirausahaan di era digital. Selain itu, pengaruh keluarga, faktor masyarakat juga memainkan peran penting dalam proses pendidikan anak. Konteks, komunitas, dan budaya tempat anak dibesarkan bisa mendukung atau sebaliknya menghambat perkembangan pendidikan mereka. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Konses Segara dan teman-teman pada tahun 2023 menunjukkan bahwa bagaimana keluarga migran mengarahkan sistem pendidikan di negara dengan keragaman budaya, pentingnya dukungan komunitas dalam kesuksesan pendidikan anak. Sahabat Education for Change, kolaborasi antara keluarga dan lembaga pendidikan juga sangat penting untuk memperkuat pembelajaran anak. Sheridan dan teman-teman pada tahun 2012 melakukan penelitian dan mencatat bahwa intervensi keluarga sekolah yang efektif dapat meningkatkan fungsi sosial emosional anak. Sinergi ini menciptakan jaringan dukungan yang memperkuat lingkungan belajar, menjembatani kesenjangan antara rumah dan sekolah. Secara keseluruhan bahwa peran keluarga dalam masyarakat dan dalam pendidikan sangat penting, terkait dan saling memperkuat. Keluarga memberikan dukungan dasar yang diperlukan untuk perkembangan moral dan akademik siswa. Sementara masyarakat membutuhkan satu skup pendidikan yang lebih luas terlibat di dalamnya, dan pendekatan kolaboratif antara keluarga dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang holistik, yang kemudian pada akhirnya mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi solusi dari pendidikan? Sahabat Education for Change, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjadi alternatif dalam pemecahan masalah ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan. Dan yang kedua berbicara tentang pengembangan kurikulum yang relevan untuk di masa depan. Ini merupakan dua langkah krusial dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di seluruh dunia, mau di negara berkembang, di negara maju, atau di mana. Dan termasuk juga Indonesia tentunya. Keduanya saling berkaitan erat, sebab pembiayaan yang memadai menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi kurikulum yang dapat menjawab kebutuhan zaman serta menjamin hasil pendidikan berkualitas dan merata. Dalam konteks ini, peningkatan anggaran pendidikan dan pengembangan kurikulum yang relevan tidak hanya menjawab tantangan yang bersifat jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Peningkatan alokasi anggaran seperti yang sudah disebutkan tadi, alokasi anggaran pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya memerlukan kurikulum yang baik, tetapi juga infrastruktur yang memadai, pelatihan guru yang berkualitas, fasilitas pembelajaran yang menunjang. Oleh karena itu, negara-negara di dunia termasuk Indonesia perlu mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup untuk memastikan bahwa semua aspek dapat terlaksana dengan baik. UNESCO merekomendasikan bahwa negara-negara diharapkan mengalokasikan sekitar 20% dari anggaran untuk sektor pendidikan. Anggaran ini kemudian menjadi sangat penting untuk menjamin pemerataan pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil.
yang seringkali kekurangan infrastruktur fasilitas yang memadai. Namun, meskipun rekomendasi itu telah ada, kenyataannya masih banyak daerah yang mengalami fluktuasi dalam alokasi anggaran pendidikan. Sabila pada tahun 2023 melakukan penelitian tentang alokasi anggaran pendidikan di Jawa Timur misalkan, menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam pengalokasian dana pendidikan menghambat implementasi program pendidikan yang efektif. Hal ini tentu saja berimbas pada kualitas pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah-daerah yang minim sumber daya. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan hasil pendidikan yang lebih baik. Sebagai contoh, peningkatan anggaran pendidikan dapat memperbaiki fasilitas sekolah seperti penyediaan buku teks, alat peraga, infrastruktur, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologi, dan juga dengan anggaran itu fokus pelatihan pengembangan profesional guru juga dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya pengajar di sekolah-sekolah. Namun penting untuk dicatat bahwa sekedar meningkatkan anggaran pendidikan saja tidak cukup. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, kebijakan berbasis bukti sangat penting dalam alokasi anggaran pendidikan. Pendekatan berbasis bukti memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat sasaran. Kemudian yang kedua, berbicara tentang bagaimana kita menghadapi tantangan di masa depan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Setiap peningkatan anggaran pengembangan kurikulum, selain peningkatan anggaran pengembangan kurikulum, juga relevan, sangat penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern ini. Dunia berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam hal teknologi dan industri. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar dapat mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan, dapat diterapkan di dunia kerja. Kurikulum yang relevan tidak hanya mencakup pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan kehidupan sosial. Pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek. Pertama, kurikulum harus mencakup keterampilan global yang dibutuhkan oleh siswa untuk bersaing di dunia internasional. Hal ini misalkan berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, kemampuan bekerja dalam tim. Dan kemudian yang kedua, kurikulum harus mempersiapkan perkembangan teknologi, karena teknologi digital ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hampir semua sektor industri. Dengan memastikan teknologi ke dalam kurikulum, siswa akan lebih siap dan mampu menghadapi tantangan digital, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja yang semakin mengutamakan keahlian di bidang teknologi. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum yang efektif harus melibatkan partisipasi guru, orang tua, sektor industri, pakar, organisasi internasional bahkan yang mungkin lebih baik, yang lebih luas dalam perspektif global. Dengan melibatkan berbagai pihak, kurikulum dapat disusun secara lebih komprehensif, responsif terhadap kebutuhan berbagai stakeholder pendidikan. Misalnya, kurikulum di sekolah-sekolah kejuruan perlu lebih banyak melibatkan dunia industri untuk memastikan bahwa keterampilan ini dapat diajarkan sesuai dan dibutuhkan oleh pasar kerja. Salah satu aspek penting dalam pengembangan kurikulum adalah integrasi teknologi. Kurikulum yang menyertai teknologi dan metode pembelajaran inovatif dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran lebih baik. Kemudian sinergi antara anggaran pendidikan dan kurikulum, peningkatan anggaran pendidikan dan pengembangan kurikulum yang relevan tidak bisa dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Kedua elemen ini harus berjalan bersamaan untuk menghasilkan sistem pendidikan yang efektif, anggaran yang memadai, memungkinkan pemerintah juga untuk mendanai pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, serta menyediakan pelatihan guru dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi dari kurikulum yang dikembangkan. Sebaliknya, kurikulum yang relevan akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya memberikan hasil yang lebih baik
dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sahabat pendidikan, Education for Change, pendidikan nasional, dan pendidikan karakter merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan menjadi isu utama yang mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu tantangan terbesar dihadapi adalah masalah pembiayaan, alokasi dana yang tepat, dan penggunaan anggaran pendidikan yang efektif akan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan yang baik dapat mendukung peningkatan infrastruktur pendidikan, kesejahteraan guru, serta penyediaan materi ajar yang berkualitas. Namun, tentu saja kurangnya sumber daya keuangan, khususnya di daerah-daerah terpencil, akan menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, pendidikan yang tinggi juga berpotensi menciptakan ketimpangan akses pendidikan yang berkualitas, terutama bagi keluarga-keluarga yang termarginalkan. Pendidikan karakter menjadi kunci dalam membantu individu yang memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Implementasi dari pendidikan karakter efektif membutuhkan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya dilakukan kelas, tetapi diterapkan dalam kebijakan sekolah, budaya pendidikan secara keseluruhan. Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, dan tantangan ini bisa diatasi apabila kita bersama-sama bersinergi membangun kualitas pendidikan. Sahabat Education for Change, demikian ulasan singkat kali ini. Tuhan memberkati.